Shalom, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini ada satu kebenaran terpenting yang Tuhan mau Anda dan saya mengerti. Satu kebenaran yang jika Anda pahami akan sungguh-sungguh menyelamatkan, mengubahkan, dan memulihkan hidup Anda secara total. Sekarang, apakah satu kebenaran terpenting itu? Itu adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan. Ya, anugerah atau kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya dasar iman yang membedakan kekristenan dari semua kepercayaan agama yang ada di dunia ini. Semua agama dan kepercayaan menawarkan keselamatan atau hidup yang kekal, baik itu Islam, Buddha, Hindu, termasuk Kristen. Namun hanya kekristenan yang memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal yang bukan didasari oleh perbuatan baik kita, namun oleh perbuatan baik Tuhan kepada kita di kayu salib melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dasar iman Kristen bukanlah perbuatan kita untuk Tuhan, namun perbuatan Tuhan untuk kita. Kita diselamatkan, dosa kita diampuni, kita disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Bukan oleh karena apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan, tetapi oleh karena iman kita kepada apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita di kayu salib. Jadi sekali lagi, satu-satunya yang membedakan kekristenan dengan semua agama dan kepercayaan yang ada di dunia ini adalah dasar iman kita, yang didasari bukan pada apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan, tetapi pada apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Jika Anda selama ini menaruh iman, keyakinan hidup Anda pada apa yang telah Anda perbuat, maka iman Anda adalah iman yang rapuh, penuh dengan ketidakpastian, karena perbuatan Anda itu tidak sempurna, penuh dengan cacat celah. Namun, jika Anda menaruh iman, keyakinan hidup Anda pada apa yang telah Tuhan perbuat, maka iman Anda adalah iman yang kokoh, yang tidak tergoncangkan, penuh kepastian, karena perbuatan Tuhan bagi kita itu sempurna. Pertanyaan pentingnya adalah, selama ini, apa dasar dari iman Anda? Apakah dasar dari keyakinan Anda akan keselamatan hidup Anda, akan pengampunan dosa Anda, akan kesembuhan, pemulihan, dan berkat dalam hidup Anda? Kalau hari ini Anda masih belum yakin, Anda masih ragu dan bimbang akan keselamatan jiwa Anda, akan pengampunan dosa Anda, akan kesembuhan, pemulihan dalam hidup Anda masih hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, itu tanda bahwa Anda masih menaruh iman Anda pada apa yang Anda telah perbuat, bukan pada apa yang Tuhan telah perbuat. Camkan kebenaran ini baik-baik. Iman yang mengalahkan dunia bukanlah iman yang didasari oleh apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan, tetapi oleh apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita di kayu salib. Sekali lagi, dengarkan ini baik-baik. Iman yang mengalahkan dunia bukanlah iman yang didasari oleh apa yang telah kita perbuat, tetapi oleh apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita di kayu salib. Anda diselamatkan, dosa Anda diampuni, Anda dikasihi, disembuhkan, hidup Anda dipulihkan, bukan oleh karena apa yang telah Anda perbuat, tetapi oleh karena apa yang telah Tuhan perbuat bagi Anda di kayu salib. Roma 5:8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan kebenaran ini. Ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan kata lain, Allah telah mengulurkan tangannya kepada kita untuk berdamai dengan kita. Apa yang Allah harapkan? Respon, respon kita, yaitu iman percaya kita kepada kasih Allah. Jadi sadarlah, Anda diselamatkan, Anda diampuni, disembuhkan, dipulihkan, diberkati,
bukan karena perbuatan Anda, namun karena respon positif Anda kepada apa yang Allah telah perbuat bagi Anda di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Tuhan tidak mau seorang pun binasa di dunia ini. Namun sekalipun demikian, tidak semua orang akan selamat. Hanya mereka yang percaya yang tidak akan binasa. Jadi, iman Anda, respon Anda kepada apa yang Allah telah perbuat, itulah yang menentukan selamat atau binasanya hidup Anda. Allah telah selesai mengerjakan bagiannya. Keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan hidup Anda sudah Tuhan kerjakan bagi Anda di kayu salib. Tinggal sekarang, bagaimana Anda dan saya? Bagaimana respon kita? Apakah kita percaya atau tidak? Itulah iman. Jadi, iman bukanlah respon Allah kepada apa yang telah kita perbuat. Tetapi iman adalah respon kita terhadap apa yang Allah telah perbuat bagi kita di kayu salib. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dengar baik-baik kebenaran ini. Anda dan saya diselamatkan, diampuni, disembuhkan, dipulihkan bukan oleh karena apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan, tetapi oleh karena respon kita yang positif, yaitu iman percaya kita pada apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita di kayu salib. Itu semua bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Itu semua 100% pemberian Allah yang kita terima lewat iman kita, bukan lewat perbuatan baik kita, dengan satu tujuan, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Anda harus sadar bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus adalah anugerah Allah, pemberian Allah yang terbesar kepada kita, umat manusia. Keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak akan mungkin pernah bisa kita miliki dalam hidup kita dengan usaha atau perbuatan kita sebaik dan sekeras apapun. Namun itu Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, hanya oleh karena kita percaya kepadanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata diselamatkan dalam ayat ini adalah sozo, yang artinya bukan hanya sekedar selamat atau diselamatkan, tetapi juga utuh, sembuh, terlindungi, dan selalu dalam keadaan yang baik. Ayo katakan setelah saya, sozo. Sozo, diselamatkan, utuh, sembuh, terlindungi, selalu dalam keadaan yang baik. Wow, luar biasa bukan? Jadi kita bisa katakan, sebab karena kasih karunia saya diselamatkan, saya utuh, saya sembuh, saya terlindungi, dan selalu dalam keadaan yang baik. Itu bukan hasil usaha saya dan perbuatan saya, namun itu adalah pemberian Allah yang saya terima karena saya percaya kepada apa yang telah Tuhan perbuat bagi saya di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Mari, saya rindu kita katakan bersama-sama kebenaran ini. 2, 3. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan, saya utuh, saya sembuh, saya terlindungi, dan selalu dalam keadaan yang baik. Itu bukan karena hasil usaha dan perbuatan saya, namun pemberian Allah yang saya terima lewat iman saya kepada apa yang telah Tuhan perbuat bagi saya di kayu salib. Haleluya! Dengar baik-baik.
Ketika Anda mulai membangun iman Anda, bukan berdasarkan pada apa yang Anda telah perbuat, tetapi pada apa yang Allah telah perbuat bagi Anda di dalam Yesus Kristus, maka akibatnya yang pertama adalah iblis tidak punya tempat lagi untuk mendakwa dan mengancam hidup Anda. Anda memiliki keberanian yang kokoh untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah, sehingga Anda dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan Anda pada waktunya. Roma pasal yang ke-8 ayat 1-4 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dengar baik-baik kebenaran ini. Ketika Anda percaya dan Anda terus percaya bahwa Anda sudah dibenarkan, dosa Anda sudah diampuni, Anda sudah dibebaskan, dimerdekakan dari semua hukuman dosa, bukan karena perbuatan Anda, namun karena perbuatan Yesus bagi Anda di kayu salib, maka Anda tidak akan lagi hidup menurut daging, tetapi Anda akan hidup menurut roh. Jadi, hidup menurut roh adalah hidup yang didasari oleh iman kepada apa yang Allah telah perbuat bagi Anda di dalam Kristus Yesus di kayu salib. Itulah yang Rasul Paulus katakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19-21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi saudara, mulai hari ini penting sekali untuk Anda mulai membangun iman Anda akan tentang siapa diri Anda dan posisi Anda di hadapan Allah, bukan berdasarkan pada apa yang Anda telah perbuat, namun berdasarkan pada apa yang Tuhan telah perbuat bagi Anda di dalam Kristus Yesus Tuhan di kayu salib. Bagaimana caranya? Mulai hari ini, sesering mungkin Anda renungkan dan perkatakan dengan iman. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia oleh iman, dosa saya diampuni, saya dibenarkan, saya diterima sepenuhnya oleh Allah. Itu bukan hasil usaha saya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan saya. Saya tidak dapat memegahkan diri. Haleluya. Ketika iblis tidak punya tempat lagi untuk mendakwa dan mengancam Anda di hadapan Allah, Anda dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1-2 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya rindu terlebih Tuhan bahwa mulai hari ini Anda tidak lagi hidup di bawah penghukuman,
tetapi Anda hidup di dalam kasih karunia Allah. Anda hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena mulai hari ini dan seterusnya, Anda percaya bahwa Anda sudah diampuni, Anda sudah dikasihi, Anda diterima sepenuhnya oleh Allah. Bukan karena perbuatan Anda, namun karena iman Anda kepada perbuatan Tuhan bagi Anda di dalam Kristus Yesus di kayu salib. Ayo katakan setelah saya doa ini. Bapa di surga, aku percaya bahwa aku sudah diampuni. Aku sudah dikasihi. Aku diterima sepenuhnya oleh-Mu. Bukan oleh karena perbuatanku, namun karena perbuatan-Mu bagiku di kayu salib. Aku disembuhkan, aku diselamatkan, aku dipulihkan. Haleluya. Saudara, terima kebenaran ini. Dampak kedua, ketika Anda membangun iman Anda, bukan pada apa yang Anda telah perbuat, tetapi pada apa yang Tuhan telah perbuat bagi Anda di kayu salib, Anda dapat hidup dalam kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jawaban dari semua masalah pergumulan hidup kita adalah kasih karunia Allah. Apakah itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah adalah segala sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin kita bisa dapatkan atau peroleh dengan usaha apapun. Namun kita bisa dapatkan dan peroleh karena Tuhan yang mengerjakannya dan memberikannya kepada kita. Itulah kasih karunia Allah. Namun, kasih karunia itu hanya dapat diterima oleh orang yang rendah hati. Jadi dengan kata lain, tidak ada kasih karunia Allah bagi orang yang sombong, yang congkak. Sekarang, apa definisi orang yang sombong atau congkak? Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya layak menerima apa yang seharusnya dia terima karena apa yang telah ia perbuat dan lakukan. Ia merasa bahwa semua yang ia miliki adalah karena kekuatan dan kemampuannya, bukan karena Tuhan. Padahal sesungguhnya semua kekuatan dan kemampuan yang ia miliki itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepadanya. Contoh yang konkret dalam Alkitab adalah Raja Nebukadnezar. Anda bisa baca kisah lengkapnya dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 1 sampai 37. Dikatakan dalam Daniel 4 ayat 4 sampai 5, aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Lalu Nebukadnezar memanggil semua orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum untuk memberitahukan apa makna dari mimpi tersebut. Namun tidak seorang pun dari mereka yang dapat memberikan makna dari mimpi tersebut. Lalu akhirnya Nebukadnezar memanggil Daniel. Dan singkat cerita, Daniel dengan hikmat Allah menceritakan mimpi dan makna dari mimpi Raja Nebukadnezar itu. Yaitu bahwa Raja Nebukadnezar karena kesombongannya akan direndahkan Tuhan. Dikatakan dalam Daniel 4 ayat 25, Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlalu atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apa yang Daniel sampaikan ternyata benar terjadi. Dalam Daniel 4 ayat 29 sampai 33 dikatakan, sebab
setelah lewat 12 bulan setelah Daniel menceritakan makna mimpi Nebukadnezar itu, ketika Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis berbicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlalu atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Raja Nebukadnezar, raja yang besar dan mulia, direndahkan Tuhan. Selama 7 tahun ia dibuang dan hidup seperti binatang. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan akhirnya setelah 7 tahun, Tuhan pun memulihkan keadaan Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel pasal 4 ayat 34 sampai 37. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Wow, camkan kebenaran ini baik-baik. Tidak ada orang yang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak dapat rendahkan. Namun tidak ada orang yang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak dapat tinggikan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Dunia yang kita tinggali saat ini sedang menuju kehancuran. Keadaan dunia semakin hari semakin menurun dan menjadi lebih buruk karena satu hal, kesombongan. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jika Anda dan saya masih mengejar keangkuhan hidup, sama seperti yang dikejar oleh dunia ini, maka percayalah, kehancuran adalah akhir dari hidup kita. Namun jika Anda sadar dan Anda merendahkan diri Anda di hadapan Tuhan, maka Anda akan selamat.
Karena Tuhan akan menyelamatkan dan mengangkat hidup Anda dari kehancuran. Masalahnya, kapan dan bagaimana kita dapat merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Kita hanya dapat merendahkan diri kita di hadapan Tuhan ketika kita sadar. Ayo katakan setelah saya, sadar. Sadar bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Karena itu, di akhir khotbah saya ini, jika Anda rindu benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, tidak ada cara lain selain Anda setiap hari merendahkan diri Anda dengan membangun iman Anda, bukan berdasarkan apa yang Anda telah perbuat, tetapi apa yang Tuhan telah perbuat bagi Anda. Anda menaruh iman Anda di sana dengan merenungkan dan memperkatakan Efesus 2 ayat 8-9 ini. Sebab karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Saya disembuhkan oleh iman. Dosa saya diampuni oleh iman. Hidup saya, pernikahan saya, keuangan saya, pekerjaan bisnis saya dipulihkan karena iman. Itu bukan hasil usaha saya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan saya. Sama sekali saya tidak dapat memegahkan diri. Saya percaya, saudara, ketika engkau merendahkan dirimu, engkau sadar bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya percaya akan apa yang telah Tuhan perbuat bagi saya. Anda akan melihat Tuhan memulihkan, Tuhan mulai mengangkat hidup Anda. Puji Tuhan, kita tiba di akhir ibadah kita pada hari ini. Saya percaya, saudara, jika Anda sungguh-sungguh menaruh imanmu bukan kepada perbuatanmu, tapi kepada perbuatan Tuhan bagimu di kayu salib, imanmu adalah iman yang mengalahkan dunia. Iblis akan berusaha keras membuat kita menaruh iman kita, keyakinan hidup kita di atas dasar apa yang telah kita perbuat. Tetapi mulai hari ini, taruh imanmu di atas dasar apa yang Tuhan telah perbuat bagimu di kayu salib. Lewat perkataanmu, lewat pujianmu, lewat imanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Buka kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan hari ini. Engkau disembuhkan hari ini. Engkau diberkati hari ini. Dosamu sudah diampuni hari ini. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena imanmu kepada apa yang Tuhan telah perbuat bagimu di kayu salib. Hari ini terima anugerah Tuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan, terobosan di dalam hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiranmu. Iblis tidak punya tempat lagi untuk mendakwa dan mengancam hidupmu. Segala kutuk dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah anak Allah yang kudus. Engkau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidupmu mencerminkan kemuliaan Allah. Pernikahanmu diberkati. Anak cucumu perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya menerima berkat Tuhan ini, bersama-sama katakan, amin.